Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Erli dari D3 semester 4 dari kelas 2A11. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih ruang UGD, apa aja alat-alat yang ada di ruang UGD, dan ya pokoknya sekitar ruang UGD. Jadi UGD adalah singkatan dari unit gawat darurat. Dari namanya aja udah unit gawat darurat. Jadi ruang UGD itu digunakan untuk penanganan pertama jika ada pasien yang membutuhkan pertolongan darurat, misalnya pasien kecelakaan atau pasien gagal jantung atau ya pokoknya pasien gawat darurat yang benar-benar butuh pertolongan pertama cepat. Dan di UGD harus ada yang pertama pasti ada stetoskop. Stetoskop itu untuk mendengarkan detak jantung atau mendengarkan organ-organ, dan yang mengoperasikan pasti si usernya pasti adalah seorang dokter. Selanjutnya, bagian-bagian dari stetoskop yaitu ada 3, earpiece, diafragma, sama tubing. Untuk earpiece-nya sendiri adalah selaput yang buat ditempel di sini, ditempel di telinga untuk penyalur suaranya. Lalu tubing itu selang stetoskop itu namanya tubing. Dan diafragma adalah sensor yang ditempel di kulit manusia. Jadi terkadang ada dokter yang menggunakan stetoskop harus nempel di kulit, ada juga yang masih bisa terdengar walau ada penghalang kainnya. Itu namanya diafragma. Nah, stetoskop sendiri sistemnya dia menyadap suara jantung pakai sensor ultrasonik, lalu disalurkan melalui tubing, nanti dikeluarkan melalui earpiece gitu. Untuk stetoskop sendiri ada dua jenis. Yang satu itu di diafragmanya dia nggak ada pengatur volumenya, jadi ya udah volumenya tetap segitu aja, nggak bisa diatur lebih kecil atau lebih besar untuk volumenya. Untuk yang kedua, di bagian diafragma itu ada stetoskop yang buat mengatur volumenya. Jadi, nah untuk jenis satunya ada stetoskop yang di diafragmanya itu ada untuk mengatur volumenya. Jadi kita bisa mengatur volume sesuai kebutuhan. Misal mau mengecilin volume bisa, misal detak jantungnya atau suara paru-parunya terlalu lemah, mau digedein volumenya juga bisa. Itu tentang stetoskop. Selanjutnya di UGD pasti ada termometer buat ngecek suhu. Nah sekarang kan udah zamannya digital banget, teknologi udah maju banget. Jadi untuk termometer yang terbaru sekarang ada namanya termogan. Jadi dia sistemnya kayak tembak gitu. Itu dia pakai sensor fotodioda. Ya, jadi dia pakai cahaya, terus nanti sensor fotodiodanya bekerja. Ya udah bisa mendetek suhu buat ngukur suhu gitu. Biasanya kalau untuk termogan sendiri ya kayaknya termometer lain juga, kalau misal suhu tubuhnya udah melebihi dari 37,3 pasti dia ada sensornya. Misal entah itu buffer, jadi dia bunyi tit gitu, itu tandanya suhunya udah nggak normal, udah melebihi batas normal. Atau biasanya nanti layarnya jadi merah gitu. Nah untuk selanjutnya di UGD juga pasti ada tensimeter. Jadi kan untuk pasien pasti pertama setelah pemeriksaan ya pakai suhu, pakai stetoskop, pasti pasien ditensi. Nah tensi kan sekarang juga udah semakin berkembang. Dari dulu masih pakai tensi air raksa, terus masih pakai tensi analog yang bundar ada jarumnya itu, sampai sekarang ada tensi digital. Jadi dia cuma tinggal ngereketin di tangan gitu, tapi tetap dipompa kitanya, cuman dia ya udah digital, nggak bacanya udah pasti gitu nilainya. Ya gitu. Terus selanjutnya selain ada stetoskop, termometer, tensimeter, di UGD juga pasti ada DC shock. DC shock itu yang buat kecut jantung.
yang buat memacu detak jantung yang udah lemah. Makanya kan di UGD pasti buat pertolongan pertama, jadi nggak mungkin misal udah gagal jantung terus kita harus melakukan operasi, dan nggak mungkin operasi dilakukan di UGD kan. Jadi DC shock itu gunanya itu untuk mempermudah misal jantungnya udah lemah. Nah, jadi DC shock sendiri itu gunanya untuk kejut jantung, untuk memicu kejut jantung. Dia sistemnya pakai listrik yang biasanya di film-film paling besar 200 joule yaitu, terus digini-giniin pakai gel ya, terus ya udah nanti ditempel di jantungnya pasien. Nanti dia bisa memicu denyut jantung dari kejutan. Kejutan itu asalnya dihasilkan dari frekuensi yang besar, makanya kan selalu ada 180 joule, 200 joule. Lah itu frekuensinya itu yang bisa menimbulkan kejut buat memicu denyut jantung. Selanjutnya di UGD juga pasti ada pasien monitor. Pasien monitor sendiri kegunaannya untuk mengawasi keadaan pasien. Jadi untuk perawat nggak harus tiap detik mengawasi pasien, soalnya udah ada alat pasien monitor ini. Pasien monitor juga macam-macam jenisnya, ada yang 3 parameter, ada yang 5 parameter. Untuk yang sekarang terbaru sih 5 parameter, cuman biasanya paling banyak di UGD itu 3 parameter. Parameter pertama yaitu bisa untuk ECG atau elektrokardiogram. Jadi ECG sendiri fungsinya buat merekam denyut jantung, terus ritme pompa jantung. Nanti dia di layar tuh kelihatan di layar pasien monitor. Terus parameter kedua ada respirasi buat mengukur laju pernafasan. Jadi nanti munculnya berapa kali pernafasan dalam 1 menit gitu. Selanjutnya ada SpO2 atau saturasi oksigen dalam darah. Nah, itu juga bisa buat mengukur kadar oksigen dalam darah di pasien monitor. Ya, selanjutnya di UGD juga pasti ada infus pump. Infus pump sendiri adalah pompa untuk memicu jalannya infus. Jadi perawat gak perlu tiap detik menjaga infus itu, ngawasin infus itu tetap netes sesuai dengan aturannya atau enggak, karena infus kan tetesannya per detik berapa tetes, per menit berapa tetes, kan ada aturannya. Nah, itu udah ada infus pump sekarang. Infus pump sendiri jadi tadi buat ngatur laju infus kan, cairan infus. Nah, itu bisa diatur, misal 1 menit dia berapa tetesan, terus nanti bisa diatur juga misal infusnya total berapa mili. Nah, nanti 1 infus itu harus habis dalam berapa jam, itu juga bisa diatur di infus pump. Terus ada shearing pump juga ya, fungsinya sama buat mengatur laju infus. Jadi sekarang perawat cuman pemeriksaan awal, ditinggal ngapain-ngapain gitu kan udah bisa gitu. Lalu yang terakhir ada ventilator. Ventilator sekarang kan udah canggih. Terakhir ventilator itu ada yang mobile ventilator, jadi dia bisa dibawa kemana-mana, nggak harus masuk ke ruang ICU buat pakai ventilator. Ventilator sendiri buat membantu pernafasan yang udah susah nafas pasiennya, jadi dia memicu oksigen gitu aja sih. Sekian penjelasan ruang UGD dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.